Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana Engkau menyertai kami, membimbing kami dengan begitu indahnya Bapa. Dan kembali masuk di ibadah hari Minggu ini Bapa, dalam rangkaian syukur, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memperlengkapi kami, agar kami yang membaca serta merenungkan firman-Mu dapat mengerti dan dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Baik, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang generasi muda, maka kita akan berbicara tentang pola pikir yang berbeda dan juga daya tangkap mereka yang tentunya mereka menangkap dari ruang gerak keseharian yang mereka lihat. Baik, Bapak Ibu, saat ini Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 mau bicara tentang generasi muda dari bangsa Israel yang hidup dan juga bertumbuh berkembang di Kanaan. Nah, di dalam sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana mereka belajar tentang budaya yang ada di sekitarnya. Tetapi dalam rangkaian pembelajaran ini pun mereka ada dari antara mereka yang mulai terkontaminasi atau tergoda dengan cara dan juga kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh budaya di sekitarnya. Yang dengan jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan ataupun budaya yang boleh bertumbuh dan berkembang di sekitar mereka itu jauh sekali dari kehendak Tuhan. Dan dari sinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang melihat dan juga bicara tentang belajar dengan lingkungan di lingkungan sekitarnya, ternyata perlu sekali yang namanya bimbingan dan juga arahan dari orang tua. Generasi muda bangsa Israel pun perlu dibimbing dan diarahkan oleh para hakim-hakim yang ada. Pada saat itu generasi muda yang bertumbuh dan berkembang belum ada pemimpinnya, maksudnya belum ada raja yang tetap pada saat itu. Bangsa Israel pada saat itu masih dipimpin oleh para hakim-hakim. Ada Ehud, Deborah, Samuel, dan juga yang terakhir Eli. Nah, di dalam kepemimpinan dari para hakim-hakim inilah diharapkan mereka untuk dapat kembali ke tatanan ataupun aturan yang dikehendaki Tuhan Allah dalam ruang kehidupan mereka. Dan di dalam ruang kehidupan mereka ini pun jelas di tiap ayatnya, ayat 6 sampai dengan ayat 16 dikatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negara itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang-orang Israel. Stop di ayat 10. Disinilah kita bisa melihat bahwa mereka mulai jauh dari kehendak Tuhan. Karena apa? Tidak adanya lagi kepemimpinan ataupun tidak adanya lagi pengarahan dari para tetua-tetua yang ada, di mana mereka sudah lihat perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar. Di ayat yang 10 menyatakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian lanjut di ayat yang 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal.
Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa lihat di dalam sini, di mana kasih Allah mulai dikhianati. Kita saja kalau dibohongi atau kita saja tidak mendapatkan ya informasi yang benar, pasti kita kecewakan, sakit hati ya. Ini baru manusia loh. Bagaimana Tuhan Allah? Betapa besarnya dan kecewanya Allah melihat tindakan dari umat yang dikasihinya. Kemudian di ayat yang ke-13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 kita melihat bahwa Tuhan punya cara yang unik, Tuhan punya cara yang begitu indah untuk membentuk tiap anak-anaknya. Tuhan membentuk dan juga mengarahkan anak-anaknya dalam setiap permasalahan kehidupan. Permasalahan kehidupan yang kita temui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bukan berarti mau menyatakan bahwa Tuhan benci sama kita, Tuhan jauh dari kita, tidak. Tetapi ingin menyampaikan kepada kita bahwa melalui pergumulan dan juga tantangan kehidupan kita ini, Tuhan menginginkan kita untuk lebih dekat kepadanya, dan Tuhan menginginkan kita untuk kembali ke dalam aturan ataupun bimbingan kuasa kasih-Nya. Lihat, kemudian di dalam sini Tuhan memberikan penolong. Tuhan memberikan penolong, di mana penolong ini nantinya akan membimbing dan mengarahkan kita ke dalam kasih kuasa Tuhan. Sama halnya saat kita melihat ataupun membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 sampai dengan 16. Di dalam sini Tuhan membentuk mereka. Tetapi dalam pembentukan ini Tuhan tidak langsung lepas tangan begitu saja, tapi Tuhan menghadirkan para hakim. Para hakim yang nantinya akan membimbing mereka, mengarahkan mereka kembali kepada Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menemui pergumulan kehidupan yang begitu luar biasa hebatnya, lihatlah itu semua sebagai bentuk kasih Allah yang begitu luar biasa. Lihatlah itu sebagai salah satu bentuk di mana Allah peduli kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Dan saat kita boleh menerima ataupun mengalami segala sesuatu, pergumulan dan juga tantangan dalam kehidupan kita, dan kita berserah dan meminta bimbingannya, sampaikan itu kepada generasi-generasi muda kita. Sampaikanlah itu kepada anak cucu kita, agar apa yang kita temui, berkat dan sukacita yang boleh kita rasakan saat ini, boleh mereka rasakan. Dan mereka pun saat menemui tantangan, dan saat mereka menemui satu bentuk benturan kuat dalam ruang kehidupan mereka, mereka tahu siapa yang harus ditemui dan siapa yang harus didatangi, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang mampu membimbing dan memberikan berkat sukacita yang begitu luar biasa. Melalui firman Tuhan inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang duduk sebagai orang tua, kita yang dipanggil sebagai Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, Kakak, kita harus menyampaikan itu kepada generasi-generasi muda kita. Agar mereka pun mampu melihat kuasa Allah, mampu merasakan kuasa Allah yang bekerja begitu luar biasa di dalam ruang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersyukur dan bersukacita di dalam setiap tantangan yang kita temui. Karena di dalamnya kasih Tuhan senantiasa merangkul kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke dalam damai sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan tetap tinggal diam dalam ruang kehidupan kita dan bertumbuh berkembang di dalam rangkaian langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.